الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القلوب وتنضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القلوب وتنضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القلوب وتنضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu alayka fi arasatil qiyamati bilisanin taliqin dhalikin tafdahuka bihi ala ru'usil khalaiq. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ketahuilah, sesungguhnya seluruh anggota tubuhmu nanti akan memberikan kesaksian di saat hari kiamat dengan lisan yang sangat fasih. Seluruh anggota tubuh itu akan membuka seluruh kejahatan-kejahatan, seluruh dosa, seluruh kemaksiatanmu di hadapan para makhluk-makhluk Allah yang ada di padang mahsyar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'mal. Ingatlah suatu hari, kata Allah, yang mana lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka akan memberikan kesaksian dengan apa yang pernah mereka lakukan waktu di dunia. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam ayat lain, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat hari yang akan kami tutup, akan kami kunci mulut-mulut mereka, dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi dengan apa yang pernah mereka lakukan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya seluruh anggota tubuh, fasilitas yang Allah Ta'ala titipkan ke dalam hidup kita, yang ada di dalam badan kita, bahwa nanti semuanya akan memberikan kesaksian dengan apa yang pernah mereka lakukan waktu hidup di dunia. Secara tidak langsung bahwa anggota tubuh kita ini pada hakikatnya mereka merekam seluruh perjalanan hidup kita, baik atau buruk, semuanya direkam. Siapa yang merekam anggota tubuh kita yang ternyata akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengingatkan kita, fahfadh ya miskin, wahai orang yang miskin, wahai orang yang sangat kasihan, pelihara dan jagalah seluruh badanmu daripada maksiat, wa khususan a'dha'aka as-sab'a, terkhusus anggota 7 yang ada di badan kita. Jaga bujur-bujur. Kenapa? Karena anggota tubuh ini adalah pintu daripada satu, bisa pintu kebaikan. Anggota 7 kita ini bisa menjadi pintu dosa dan kemaksiatan. Apa saja pintu yang 7 itu? Wahiyal ainu wal udhunu wal lisanu wal batnu wal farju wal yadu wal rijlu. Anggota 7 yang harus kita jaga adalah satu, mata, wal udhunu, telinga, wal lisanu, lisan, wal batnu, perut, wal farju, kemaluan, wal yadu, tangan, wal rijlu, kedua kaki kita. Ini disebut dengan anggota 7. Anggota 7. Jadi anggota 7 ini bisa menjadi pintu kebaikan, bisa juga menjadi pintu dosa dan kemaksiatan. Kalau anggota 7 ini menjadi pintu kebaikan, maka akan ada 7 pintu surga. Sampainya ke sana. Kalau anggota 7 ini digunakan untuk dosa dan kemaksiatan, maka akan ada 7 pintu neraka. Dibawanya ke sana. Sama, jumlahnya itu sama. Nah, yang pertama adalah al-ainu, maka 7 anggota tubuh ini, 7 anggota yang ada di tubuh kita ini, bujur-bujur ujar silin dijaga sebisa mungkin. 7 anggota ini membawa kita untuk membuka 7 pintu surga tadi. Kalau tak salah pakai, maka 7 anggota ini akan menjadi alat untuk membuka 7 pintu neraka. Qala Ibnu Jurayj, Al-Imam Ibnu Jurayj berkata, an-naru sab'u darakat. Neraka itu terdiri daripada 7 tingkatan. Ada 7 lapis. Awwaluha, tingkatan pertama, dan ini yang paling berat adalah Jahannam. Nah, Jahannam ini neraka yang paling panas, neraka Jahannam. Makanya orang kita ini amunnya melihat muha orang yang tidak memberi muar, muha Jahannam. Kenapa itu muha orang memberi muar? Ada kawat lihat muhanya itu pasti muar orang melihat. Nah, itu Jahannam. Yang kedua kata beliau, lawdha, neraka lawdha. Neraka yang ketiga adalah al-hutamah.
Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amalin apa sebelumnya. Itu awal ayatnya apa? Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Lain. Wa ma adraka ma hiya narun utamah narullahil muqadah narun hamiyah. Kada yang ayatnya itu ada khutamah narullahil muqadah itulah lainlah. Lam yakunil wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah. Nah, hutamah ini wailul likulli humazatil lumazah, neraka yang Allah Ta'ala persiapkan untuk orang yang ketujuh mengumpat-ngumpat. Tahu tuh bahasa Indonesianya ketujuh manjur pander, ketujuh menyambati orang. Nah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah. Maka mereka akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka yang namanya hutamah, neraka tingkatan nomor 3. Thumma sa'ir, kemudian neraka sa'ir. Thumma saqar, kemudian neraka saqar. Thummal jahmu, kemudian neraka jaham. Jaham itu nomor 6. Thummal hawiyah, kemudian neraka hawiyah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amalin. Kenapa salah terus? Yang ada hawiyahnya itu narun hamiyah, al-hawiyah, yang ada hawiyahnya itu surah Al-Qari'ah ialah fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hawiyah itu adalah neraka. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hamiyah? Hawiyah tadi narun hamiyah. Neraka hawiyah itu adalah neraka yang di dalamnya itu sudah dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan paling rendah, narun hawiyah, ummuhu hawiyah tadi. في الدركة الأولى أهل التوحيد الذين أدخلوا النار يعذبون بقدر ذنوبهم. Tingkatan neraka yang paling rendah adalah neraka hawiyah. Neraka ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi ahli tauhid, bagi orang beriman, tapi di dalam hidupnya selalu melakukan dosa. Nah, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka hawiyah ini sekedar dengan dosa yang dilakukannya waktu di dunia. Nah, maka di sini pentingnya kita menjaga iman. Pentingnya kita menjaga iman.
Karena iman ini adalah modal utama kita untuk selamat di dunia, iman kuncinya, selamat di akhirat, iman kuncinya. Walaupun masuk juga ke dalam neraka, cuman kena terbulik pulang ke dalam surga. Lalu apa yang dilakukan mereka di dalam surga, di dalam neraka itu? Untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan waktu hidup di dunia. Makanya iman ini kita bujur-bujur meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa ala sunnati wal jamaah. Itu jangan tertinggal. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa itu kada pernah tertinggal oleh Rasulullah. Allahumma apa tadi? Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Doa yang kedua yang bagus dibaca setelah selesai salat, Allahumma ahyini bil iman wa amitni bil iman wahsyurni fi zumrati ahlil iman. Ya Allah, hidupkanlah hamba dengan keimanan. Wa amitni bil iman, matikanlah hamba dengan membawa keimanan. Wahsyurni fi zumrati ahlil iman, dan nanti waktu di akhirat bangkitkanlah hamba bersama golongan orang-orang ahlul iman. Maka ini pentingnya kita meminta iman ini supaya ada terus di dalam hati kita sampai meninggal dunia, jangan sampai lepas. Tsabbit qalbi ala dinika tadi. Karena itu modal kita. Ibarat senakal-nakal kita, ibarat sependosa-pendosa kita, selama di dalam hatinya masih ada iman kepada Allah, maka ujung-ujungnya masuk surga juga. Ujung-ujungnya masuk surga. Ada kalau kisah atau amalih lah, yang kisah kuitan masuk neraka tuh. Anak masuk surga, pakai kisah pian lah. Anaknya masuk surga. Nah, lalu jadi si anak, wahai Allah, wahai malaikat ini bingung melihat ini sudah masuk di dalam surga tapi masih gelisah. Ditaponi oleh malaikat Udin. Maka sudah di dalam surga, apa yang dicari? Lelek lalu jadi si Udin tadilah ulun ni malaikatnya mencari ikuitan ulun kan tidak. Coba pangpian telepon akan tenang penjaga neraka. Dihubungilah penjaga neraka tadi, dicari di dalam neraka, kada dapat. Dikiki kada dapat juga. Sampai sekalinya dicungkil, sekalinya pembawahan kuitannya. Pembawahan kuitannya. Lalu jadi si anak tadi, ulun hendak kuitan ulun masuk surga. Ya banyak maka itu anak bisa menyelamatkan kuitan. Anak bisa menyelamatkan kuitan, tapi anak juga bisa menjerumuskan kuitan. Anak bisa menjadi penyelamat orang tuanya waktu di akhirat apabila anaknya itu dididik dengan pendidikan agama, diajarkan ilmu Al-Quran, diajarkan ilmu agama, ditanamkan akhlak-akhlak Rasulullah, rajin inya sembahyang, rajin inya puasa, rajin inya mengaji, masuk surga anak kuitannya bisa terbawa masuk surga. Ya Allah, ulun masuk surga karena kuitan ulun. Yang sebenarnya masuk neraka, ulun hendak sidin masuk juga ke dalam surga. Masuk si kuitan tadi ke dalam surga. Sampai di dalam surga takut ciak kuitannya. Alhamdulillah, ujar si kuitan, ujar malaikat, kenapa nih kehimungan masuk surga kah? Ujar si kuitannya,
Kada, Bapak kenapa jadi kehimongan? Untung bahari sawat kawin. Untung bahari sawat kawin tak ucap asyhadu an la ilaha illallah ujar penghulu. Sebelum kita akad nikah kita membaca syahadat dahulu. Nah, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah rupanya 70 tahun hidup sekali itu Joshua membaca. Untung sawat kawin, jika ada sawat kawin kada terbaca itu. Selamat hujung-hujungnya. Itulah anak yang soleh tadi. Sebaliknya apabila anak itu kada pernah kita ajarkan pendidikan agama, kada kita sekolahkan di agama, sampai hujung-hujungnya kada bisa sembahyang, sampai hujung-hujungnya kada bisa sembahyang malam, kada bisa puasa, kada bisa beribadah, hujung-hujungnya sampai ke situ, kuitannya masuk surga, anaknya masuk neraka. Ujar si anak, wahai Allah, ulun kada terima ulun masuk neraka ini karena kuitan ulun waktu di dunia kada pernah mendidik pendidikan agama. Ulun kada sembahyang handakai ulun sembahyang tapi sumpah. Sampai di masjid disambati orang membaca Fatihah kada bisa. Lalu ulun kada sembahyang gara-gara siapa? Kuitan ulun waktu di dunia kada pernah mendidik dan kada pernah menyekolahkan anak ulun. Jadi anak itu bisa menjadi sebab kita masuk surga, anak itu juga bisa menjadi sebab kita masuk neraka. Nah, mudah-mudahan kita yang ada di sini kita menjadi sebab kedua orang tua kita di dalam kubur nanti di hari kiamat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita jadi aset sidin. Kita jadi ladang ibadah sidin. Berniat, wahai Allah, apapun kebaikan yang pernah ulun lakukan gasan kedua orang tua ulun. Niatakan apapun kebaikan yang pernah ulun lakukan gasan kedua orang tua ulun yang sudah meninggal dunia. Gasan kita apa? Gasan kita dapat juga. Ya Allah Ta'ala itu kata engken. Kalau pang kita niatakan gasan kuitan kita kada dapat, kada. Ya tadi jar ulun jakanya ulun yang jadi Tuhan. Bisa ya kada dapat pian. Ulun bari gasan kuitan habis kesugihan ulun habis. Tapi karena Allah Maha Kaya, kekayaan Allah tanpa batas dan Allah Maha Pemurah, maka kita yang berniat untuk kedua orang tua kita dapat, kita juga dapat. Nah, niatakan nang kayak itu. Dan kesalahan-kesalahan kita ya gasan kita juga, jangan gasan sidin keduanya dibariakan. Ya Allah, dosa dan pahala, dosa dan kebaikan yang ulun gawe gasan kedua orang tua ulun. Ujar kuitannya di dalam kubur, ya Allah jangan hakun. Kenapa banyak dosa yang digawe? Ajidannya banyak dosa yang digawe. Nah, ujar kuitannya jangan dikabulakan. Apa jangan kuitannya mah nanggung dosa. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sempatkan imbah tuntung sembahyang telah, imbah tuntung sembahyang itu sempatkan baca Fatihah 4. Baca Fatihah 4. Kita niatakan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, sempatkan. Yang hidup mudah-mudahan badannya disehatkan oleh Allah dengan berkat Fatihah 4 tadi, sempatkan. Orang yang menyempatkan mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, saban kali sembahyang pasti mendoakan,
itu di antara ciri dan tanda anak itu adalah anak soleh, dan orang itu adalah orang soleh. Tapi di antara ciri anak yang kada tahu dengan kedua orang tuanya, di antara ciri dan tanda anak itu bukan orang soleh, orang itu kada pernah ingat mendoakan kuitannya, usahakan imbah tuntung 5 waktu, Fatihah barang kirim makan. Jangan kada, supaya kita ini menjadi ladang amal gasan sidin. Sidin kada kawa ba amal. Hendak kayak sembahyang nang kayak kita. Cuman namanya sidin bangun umpat di musola dahur. Ya jadi kita yang mengirim makan amal. Jadi pian kada usah bukannya kada usah dah. Terkadang kita ini mengirim sidin setahun sekali. Mahal. Kira-kira tuh lah, orang mati itu kan sama juga kayak orang hidup. Orang mati itu sama kayak orang hidup, cuma alamnya aja yang berlain. Kalau kita setahun sekali dikirimi baras, dikirimi intalu, dikirimi minyak, kira-kira cukuplah gasan hidup setahun. Cukuplah kira-kira baras sekarong, intalu 10 rak, minyak 10 liter, gasan setahun. Setahun sekali dikirim makan. Nah makanya di sini kita ada yang bertakun. Nang kayak apa cara haul itu bolehlah sebelum tanggalnya atau sesudah tanggalnya kelewatan, boleh. Sebelum tanggalnya boleh. Bahkan amunnya pian hendak saban hari pun mahaul bagus. Mahadang sabat setahun sekali cukup pun setahun sekali mengirimi, cukup gasan 10 hari sedih di alam kubur, sisanya puasa. Hendak saban hari kapian mahaul bagus. Itu untuk supaya orang tua kita di dalam kubur kain ini kita nyaman di sana, ada anak cucu yang mengirim. Ini terkadang kita ini takutan benar amunnya belum sampai waktunya nang kaya atau kelewatan waktunya. Hendak seminggu sekali kah pian mahaul. Mahaul itu kan artinya putaran setahun. Bahasa nyamannya kita mengirimkan hadiah pahala gasan sidin. Cuma disambat mahaul itu karena digawe setahun sekali. Kira-kira amunnya dikirimi saban hari himung kada sidin. Himung kita aja yang masih hidup dikirimi, tetangga mantari nasi kuning saban hari, mantari sop, tetangga misalnya membawa meronde saban malam, himung. Jangan ya, setahun sekali itu bagus juga, sebulan sekali itu bagus juga, seminggu sekali itu bagus juga. Amunnya saban malam jauh lebih bagus. Apa? Himung ada gak? Himung benar. Sehat awak. Itu orang yang sudah meninggal itu sama. Kabul. Adakah kayak gitu? Ada. Adalah. Di semingguan deh barak nih. Tiap hari. Kan hibung. Makanya ulun sampaikan, kita orang yang masih hidup ini sama dengan orang yang sudah meninggal. Kita hidup di alam dunia, mereka hidup di alam barzakh. Yang kita makan ini adalah nasi, haruan, intalu, masak abang. Yang dimakan oleh orang-orang di alam barzakh itu lain itu lagi, tapi nilai daripada kebaikan itu yang mereka nikmati.
saben hari. Pernah kalau dahulu dah kalau dikisahkan di salah satu zaman dahulu ada salah seorang ulama besar. Ulama besar ini setiap hari selalu menziarahi makam orang tuanya. Di situ sidin membaca Al-Quran, karena sidin bersedekah diniatakan jasan kuitan. Setiap kali bermimpi dengan kedua orang tuanya, ulama itu melihat kedua orang tuanya dalam keadaan yang sangat baik. Cuma ketika melihat orang tua di dalam mimpi itu, ulama tadi melihat juga ada orang-orang ahli kubur, penghuni kubur yang ada di situ. Melihat penghuni kubur itu bapak rabutan kiriman. Cuman pas dilihat sidin kuitan sidin yang dilihati kuitan sidin kada umpat bapak rabutan di situ. Lalu beberapa waktu mungkin karena sibuknya si ulama ini, lalu sidin kada ingat lagi menziarahi kubur kuitan sidin dan kada ingat lagi mengirimkan bacaan pahala kebaikan di dunia. Lalu termimpi. Di dalam mimpi itu ulama itu melihat kuitan sidin umpat beberapa jua kiriman pahala, menangis sidin. Kasiannya kuitan sidin nih, umpat jua di situ bakajar nang kayak orang maantri gas. Kan sama alamnya aja yang balai. Nah kayak orang antri BLT itu. Jadi terbangun sidin, isuknya langsung diziarahi sidin, makam kuitan sidin tadi dikirimkan bacaan-bacaan, didoakan oleh ulama tadi. Malamnya termimpi. Nah di situ sidin melihat orang tua sidin kada umpat lagi berkumpul, kada umpat lagi berperabutan. Kenapa? Karena sudah ada kiriman khusus dari anak sidin, orang soleh yang masih hidup. Sama aja tadi jerulun. Cuma kita ini beda alam. Kita memakan bendanya, mereka menikmati nilainya. Kita mengirimkan nasinya, kita mengirim makan intalunya, kita mengirim makan sopnya, kita mengirim makan tehnya, kita mengirim makan wadainya, kita mengirim makan pisangnya, kita mengirim makan semangkanya. Mereka yang menikmati hasil nilai daripada yang kita beri makan itu. Makanya ujar ulun, kalau kita hadir di saruan, hadir orang ma'arwah atau mahaul, banyaki makan, dan tuan rumah banyaki menyurung. Karena semakin banyak makanan itu dimakan orang, semakin banyak jadi pahala yang akan sampai kepada si mayat. Jangan tuan rumah menyurung mempas, ada berlebih di bawah ke dapur. Amunya kawatulah pisang sesikat sorang, limbah buling baras 5 liter sorang, buang disangui tadilah yakanya kawat. Semakin banyak dimakan orang itu kan sedekah jatuhnya. Nasi itu sedekah, masak hapang itu sedekah, pisang itu sedekah, apalagi semangka, ini makanan rutin kita lah, semangka itu sedekah. Semakin banyak dimakan orang, semakin banyak jadi pahala yang sampai. Maka jangan sampai ada berlebihan di bawah bulik. Sayang. Amunya khawatirlah tamu yang datang habiskan seberataan. Tuan rumah nih bapasan seberataan habiskanlah.
Rupanya ada tamu yang pada paham. Piring-piring diangkut. Piring kipas angin diangkut. Situan rumah ada bapak dah habisi makanannya lah. Nah ini kesan kita pelajaran sabarataan. Karena kita ini belum meninggal, maka kita kada tahu alam di sana. Tapi Nabi kita sudah memadahkan. Ujar Nabi kita, arwah itu yatazawaruna fil kubur. Arwah itu saling beelang. Saling beelang di mana rumah bina banyak makanan rancak di elangnya orang. Karena kayak itu di dalam kubur kan kayak itu juga. Nah ingatakan telah namanya kita berselamatan, kita ma'arwah, kita mahaul, surung apa yang ada. Abunya labihan suruh bawa boleh. Gasan bini di rumah. Gasan anak di rumah, tapi jer anak bininya kada membaca yasin juga, kada membaca tahlil juga, pahala sedekahnya jadi sudah. Walaupun pahala yasinnya kada dibaca kalau dah, nah, tapi pahala sedekahnya sudah sampai. Nah, ada juga nang kayak itu, biar jangan kayak itu. Mempas. Ya kalau dasar kadidah kada jadi masalah. Ini memang lebihan tapi kamunya dasar mempas ya kada kawa nasi bungkus sebuting seorang dasar kadidah juga lagi. Nah ini lebihan tuh suruh kamunya kau bawa ke lampu merah, bagiakan di lampu merah atau bulan supaya jadi pahala. Ammal ainu adapun mata fa innama khuliqat laka litahtadiya biha fil dhulumat. Maka mata yang Allah Ta'ala titipkan ke dalam diri kita, bahwa mata itu sebenarnya Allah Ta'ala ciptakan agar mengeluarkan engkau, agar engkau bisa mendapatkan petunjuk di dalam kegelapan, supaya dipakai gasan mencari petunjuk. Watasta'ina biha fil hajat, dan digunakan untuk menunaikan hajat. Wa tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat, dan mata ini Allah Ta'ala ciptakan untuk digunakan memandang kepada ciptaan-ciptaan Allah yang sangat menakjubkan, baik yang ada di bumi ataupun di atas 7 lapis langit. Dipakai gasan iktibar, dipakai untuk tafakkur, dipakai untuk merenung. Itulah Allah Ta'ala ciptakan mata dengan tujuan yang baik. Wa ta'tabira biha bima fiha minal ayat, dan mata ini Allah Ta'ala ciptakan untuk digunakan mengambil pelajaran daripada tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Melihat ada burung terbang, ingat lawan Tuhan. Melihat langit yang tanpa tihang, ingat lawan Tuhan. Siapa kira-kira tukangnya lah yang kau mau olah langit tanpa tihang? Seharat-harat tukang di dunia belum ada lagi bisa maulah bangunan yang tanpa tihang. Maitihi ke langit mengikihi mana tihangnya, melihati ke bumi mana tungkatnya. Nah,
Jadi kata Al-Imam Ibu Abu Hamid Al-Ghazali, Allah Ta'ala ciptakan mata kita ini dengan tujuan bisa mengambil iktibar tentang kekuasaan Allah di alam semesta ini. Ada melihat orang yang garing 40 tahun garing sidin kada sing matian. Secara logika orang ini mati sudah, cuma kada mau mati. Dahulu ada namanya Kamal Ataturk, raja di Turki. Raja di Turki itu berapa puluh tahun, la yamutu wa la yahya, hidup kada mati kada, terabah aja di atas tilam sampai yang ada itu tinggal tulangnya aja lagi, kulit lawan tulang. Kamal Ataturk. Ada yang orang kelihatan sehat, kedida pencirian mati, hanya tertawaan sekalinya pas kulit mati. Ada nang kayak itu, ditakuni bininya kenapa matinya sidin, tahunya limbah wahir sehari mati langsung. Rupanya matinya itu bukan karena wahir, tapi karena kesakitan telinga bekas digepit. Karena bergantung di sini kerating daing, sekalinya darah kada jalan. Oh, jar dokter ini bukan karena wahir, tapi darah di telinga kada jalan. Apa kerating daing diisi pasir? Ada jatuhlah, ada di manakah itu? Mudah-mudahan bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan ibadah kita sabarataan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sebelum kita tutup, baca Fatihah 3 kali. Baca Qul Huwallah 3 kali, tutup dengan salawat 3 kali, hajatkan, niatkan dengan sesuai dengan hajat masing-masing. Yang garing mudah-mudahan sehat, yang diisi hajat mudah-mudahan kabul, yang urusannya pinangalih mudah-mudahan nyaman, dan mudah-mudahan kita sabarataan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kabul hajat sabarataan. Sebelum kita tutup, bagi jamaah yang ingin berkurban di tahun ini, masih ada 2 lagi yang kurang untuk melengkapi 3 ekor sapi di tahun ini. Jadi ada 2 sapi 5 ikung kambing. Nah, jadi menambahi 2 ikung lagi, menggandakan hiasan 3 ikung sapi. Bisa hubungi ketua RT atau ketua musola kita.